kami ucapkan selamat datang kepada Al-Mukarram Ustaz Ridha Muhammad dari Jakarta. Insya Allah beliau akan memberikan mau'izah hasanah kepada kita dalam rangkaian acara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 lingkungan Mapakoni, Kelurahan Pasaman Baru, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, sekaligus dalam rangka safari dakwah beliau. Untuk itu dengan segala kehormatan kami persilakan kepada yang terhormat Ustaz Ridha Muhammad untuk memberikan mau'izah hasanah. Tafadhol masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, izin sakadar yang kami hormati jajaran dari kecamatan dan juga kelurahan, yang kami hormati jajaran dari DKM, dan yang paling utama yang kami hormati Ustaz Ridha Muhammad yang kami muliakan juga para tokoh alim ulama yang hadir pada kesempatan kali ini, dan yang kami banggakan Bapak Ibu semua jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini. Kami merasa bahagia dengan semua sambutan dari Bapak Ibu. Sebelum nanti guru kita Ustaz Ridha Muhammad menyampaikan tausiahnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bapak Ibu boleh? Bapak Ibu, kami dari Yayasan Qalbi Quran Center berdomisili di Majalaya, Kabupaten Bandung. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dibantu dan ditolong langsung, juga bekerja sama langsung dengan Ustaz Ridha Muhammad dan yayasan yang beliau dirikan, yakni Yayasan Nazula Cinta Berbagi. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan satu video untuk mempersingkat perkenalan kita Bapak Ibu ya, terkait program-program yang ada di yayasan kami, Yayasan Qalbi Quran Center, yang sudah disiapkan oleh Kang Fikri. Mangga Kang Fikri. Yayasan Qalbi Quran Center berdiri sejak tahun 2018. Lahir di Kabupaten Bandung, Jawa Barat untuk Indonesia. Berangkat dari semangat membantu umat, berawal dari sebuah kontrakan menuju kebesaran. Dulu hanya mengangkat sebuah rumah dan hanya berniat mengajari Iqra dan Quran. Qalbi Quran Center melebarkan sayapnya menjangkau berbagai bidang, bergerak dalam bidang tarbiyah atau pendidikan. Sudah sebanyak 251 yang bebas guna huruf Al-Quran, bahkan ada yang sudah hafal sampai 10 juz Al-Quran. Qalbi Quran Center pun berfokus pada pendidikan anak, baik untuk anak sekolah dasar dan untuk anak usia TK. Berfokus menanamkan iman sebelum Quran, adab sebelum ilmu, dan ilmu sebelum amal. Berikhtiar untuk memupuk masa pertumbuhannya dengan keimanan dan iman. Qalbi Quran Center pun bergerak dalam bidang amal sosial, menyalurkan donasi untuk yang membutuhkan, menebar senyum kebahagiaan terkhusus untuk yatim dan duafa. Qalbi Quran Center pun menggelar pasar raya Jumat, yakni pasar murah untuk warga sekitar dalam rangka membantu mencukupi kebutuhan pangannya. Qalbi Quran Center pun terus melebarkan sayap kebermanfaatan untuk terus menebar kebaikan melalui safari dakwah untuk menjangkau jamaah yang lebih luas, menggelar kajian-kajian lainnya. Qalbi Quran Center pun menyediakan wadah khusus untuk para wanita mengembangkan bakatnya dan mengilmui diri bersama-sama menjadi wanita salihah.
Dengan izin Allah, banyak orang yang tergerak untuk ikut belajar di Qalbi Quran Center. Namun kami terkendala dengan tempat yang belum bisa menampung mereka. Saat ini, kami memiliki mimpi untuk membangun masjid dan pesantren agar lebih maksimal dalam melayani umat. Tapi kami tidak bisa sendiri. Kami perlu bantuan orang baik untuk sama-sama mewujudkan mimpi ini, agar kebaikan ini bisa terus berlanjut, berkembang, dan lebih baik lagi dalam memfasilitasi umat belajar dan ibadah dengannya. Mari bersama kita membangun rumah di surga dengan memfasilitasi para penghafal Quran tempat yang layak dan nyaman untuk mereka bisa menjadi ahli Quran, agar kita membangun mengajarnya dari hafalan mereka. Mari membangun rumah di surga bersama kami, Yayasan Qalbi Quran Center. Itu tadi Bapak Ibu sepintas program-program kita. Mohon doa dari Bapak Ibu semua, mudah-mudahan Allah ridhoi semua kegiatan-kegiatan kami di sini, dan juga mohon doa Bapak Ibu agar senantiasa kita sama-sama mendoakan Ustaz Riza Muhammad agar oleh Allah dijaga kesehatannya, selalu dilindungi dalam setiap perjalanannya. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan kita pun mendapatkan manfaat dan keberkahan dari apa yang sudah beliau sebarkan selama ini. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan sudah hadir di tengah-tengah kita. Tanpa berpanjang kalam lagi, kepada Ustaz Riza Muhammad, waktu dan tempat dalam penyampaian tausiahnya kami persilakan. Sebelum dimulai, punten yang di belakang boleh ke depan. Saya nggak enak membelakangi rasanya. Boleh? Silakan di sini. Rasanya tidak sopan membelakangi seseorang, makanya saya minta yang di belakang ke depan aja. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Segala syukur Riza Muhammad panjatkan kepada Allah. Fil yaumi, di hari yang berkah ini saya dipertemukan
dengan hamba-hamba Allah calon penghuni surga. Kenapa saya yakin yang duduk di sini adalah calon penghuni surga? Yang pertama, At-Taubah 18. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa atas zakah wa lam yakhsha illa Allah. Orang-orang yang suka duduk di masjid, sholat di masjid, mendengarkan kajian di masjid, bersedekah di masjid, maka dia golongan orang-orang yang dimuliakan Allah. Bahkan dalam satu hadis riwayat Bukhari 4203 dan Muslim 1031, Nabi menjelaskan sab'atu yudilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungannya Allah. Salah satunya rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, hati seseorang yang cinta dan terpaut dengan masjid. Maka siapa yang duduk di sini rindu kepada masjid, insya Allah kita adalah golongan yang akan dijaga oleh Allah. Yang kedua, yang duduk di taman-taman surga disebut orang-orang yang istiqamah di jalan Allah. Surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang meyakini Allah adalah Tuhannya, cinta dengan kebaikan, hadir dalam majelis-majelis ilmu Allah, maka demi Allah orang itu adalah orang-orang yang didoakan oleh malaikat untuk mendapatkan berkah dan ridho Allah. Yang ketiga, siapa yang suka dengan acara dakwah, maka ia tergolong orang yang dibanggakan Allah. Surat Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Maka tidak ada pekerjaan yang dimuliakan kecuali orang-orang yang hadir di majelis dakwah, berjuang untuk dakwah, dan demi Allah orang-orang itu akan dicintai Allah. Amin. Yang keempat, siapa yang berjuang hadir ke majelis ilmu, maka Anda pulang membawa syurga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Siapa yang dari rumahnya datang ke tempat ini untuk mencari ilmu karena Allah, maka demi Allah Anda membawa jalan menuju syurga. Yang kelima, Nabi menjelaskan, wa majtama'u fi kaum, tidaklah berkumpul suatu kaum, wa majtama'a kaumun fi baitin min buyutillah, orang-orang itu duduk di rumah-rumah Allah seperti ini, illa nazalat alaihimus sakinah, demi Allah majelis ini akan diturunkan sakinah, ketenangan, wa ghasyiathumur rahmah, Allah turunkan rahmat di majelis ini, wa hafathumul malaikah, dan malaikat berputar-putar di atas kepala kita mendoakan kebaikan untuk kita. Masya Allah. Maka perjuangan hari ini bukan perjuangan yang sia-sia jamaah. Demi Allah, Anda yang hadir dan duduk di tempat ini adalah orang-orang yang dijamin oleh Allah. Yang keenam, buka surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila susu fansusu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir.
Wahai orang-orang yang beriman, kalau ada undangan majelis, idza qila lakum tafahsahu fil majlis, hadiri majelis itu. Siapa yang datang di majelis itu dan mengambil ilmunya, demi Allah, janji Allah, yafsahid lahu lakum, hidup kalian akan dimudahkan. Maka demi Allah, siapa yang duduk di tempat ini pulang membawa rezeki yang melimpah. Amin ya Rabbal. Kumaha dalam sadaya. Selama ini cuma nonton gue di TV. Sekarang udah lihat aslinya. OMG hello. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Lebih menarik yang di TV atau aslinya? Matur nuhun. Lebih ganteng yang di TV apa aslinya? Matur nuhun. Lebih ganteng aslinya apa yang di rumah? Hati-hati, pertanyaan menjebak ya enggak? Biarpun yang di rumah tidak tampan, tetap suami yang kasih belan. Biar kata yang di depan ini ganteng, tetap suami. Oh, nah. Jamaah, alhamdulillah. Salam takdim, hormat dan cinta saya kepada Ibu Camat. Syukran ala bi khudurikum. Thank you so much for your coming. Kita doakan Ibu Camat kita rezekinya banyak. Jadi ibu-ibu teh kalau butuh seragam majelis taklim, minta ke ibu. Buat apa jadi camat kalau uangnya nggak dipakai untuk umat Allah? Yang namanya ibu camat itu ibunya umat. Itu kenapa kalau ibu butuh kulkas 4 pintu, sepeda motor, tambahan untuk nikahan, minta ke ibu. Yang saya cintai Bapak Lula. Aisyah. Bapak Lula aja ganteng pisan. Coba balik baju sebentar Pak. Jamaah, badannya mirip-mirip gue. Dada bidak, lengan besar. Ngecium di mana? Wajahnya manis juga ya. Kulit mirip ya enggak? Cuman bedanya lesung bibit aja. Kalau saya di sini, beliau di sini. Ada turun kan? Masya Allah, ini acara keren banget sih. Ada Pak Camat, ada Ibu Camat, ada Bapak Kepala Desa, sama tokoh alim, tokoh masyarakat, ibu-ibu soleha, macan, mak-mak cantik, Masya Allah. Semoga yang hadir selalu dalam ridho dan cinta Allah. Alhamdulillah. Saya doakan yang hadir rezekinya melimpah. Saya doakan yang hadir rumah tangganya sakinah. Saya doakan yang hadir suaminya tidak bertingkah. Saya doakan yang hadir istrinya soleha. Saya doakan yang hadir untuk ibu-ibu uang belanjanya ditambah. Saya doakan yang hadir hutang dan cicilannya lunas. Saya doakan yang hadir segera berangkat ke Baitullah. Amin ya Rabbal. Kita berdoa semoga rumah tangga kita punya ketahanan ekonomi. Sebab cuman ada cinta, nggak ada rupiah. OMG Allah. Ibu berpikir atau yang realistis, betul?
kenapa dalam rukun pernikahan seorang laki-laki membawa mahar untuk istrinya? Kenapa dalam rukun pernikahan laki-laki wajib memberikan mahar? Kalau tidak ada mahar, pernikahan tidak sah. Karena apa? Dari dulu laki-laki diciptakan untuk memberi, sedangkan istri menerima. Jadi wajar kalau dari dulu istri menghabiskan uang suami. Halo, para suami tidak perlu mengungkit-ungkit pemberiannya kepada istri, karena secara fitrah memang kau yang bekerja, istri yang menghabiskan. Jemaah, itu kenapa ekonomi rumah tangga harus kuat. Bapak tahu tingkat perceraian lebih tinggi daripada tingkat pernikahan. Coba Anda datang ke pengadilan agama, yang mau cerai tiap hari berkasnya lebih menumpuk daripada yang akan menikah. Ini menandakan ternyata 98,7% perceraian rumah tangga karena faktor ekonomi. Itu kenapa faktor terpenting setelah cinta dalam rumah tangga adalah UUD, ujung-ujungnya duit. Jemaah, atau sekarang yang dikemukin bukan badan, dompet. Karena jujur wanita itu cantik dari dalam, guys. Dalam mana? Dompet. Ibu, doakan suami kita punya ketahanan ekonomi. Sebab kalau tidak, rumah tangga kita goyah. Demi Allah. Itu kenapa rumah tangga harus bebas dari penyakit kanker alias kantong kering. Rumah tangga harus bebas dari penyakit tompes alias kantong kempes. Maka itu ini benar atau tidak, obat awet seorang istri itu ada 5. Yang pertama skincare, yang kedua body care, yang ketiga hair care, yang keempat rekening care, yang kelima pasangan care. Kalau ini Anda dalam rumah tangga Anda, ibu awet muda. Katanya kalau perempuan susah diruqyah, coba diruqyah. Katanya kalau istri susah dikasih tahu, coba diruqyah. Katanya kalau istri sakit jangan dibawa ke rumah sakit, bawa ke toko perhiasan, sembuh penyakitnya. Katanya, wallahu a'lam bishawab. Katanya sebelah lagi suaminya yang sakit. Jamaah, semoga rezekinya lancar ya. Karena rata-rata ekonomi orang Indonesia harus bagus. Kalau sudah bagus, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Siang ini Riza Muhammad akan mengajak jamaah untuk menjemput rezeki dengan sedekah. Ingat, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Hendaklah hidupmu selalu dipenuhi dengan sholat dan sedekah. Yang satu ibadah yang sifatnya qasir, yang satu ibadah yang sifatnya muta'addi. Qasir adalah menyangkut hubungan kita dengan Allah. Muta'addi adalah hubungan menyangkut kita dengan orang dan juga Allah. Maka siapa yang rajin sholat harus rajin bersedekah agar rezekinya semakin melimpah. Maka siang ini saya akan mengajak jamaah bersedekah keliling. Insya Allah ada teman saya bawa kantong ajaib, masukkan sedekahnya di kantong ajaib. Tapi harus dengan semangat, ya. Memasukkannya jangan pakai uang abu-abu, yang bagus sedikit nampak ya. Ya. Kita bersedekah, semoga majlis ini tambah berkah, dan insya Allah saya doakan yang bersedekah rezekinya semakin melimpah.
Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin billah bi ahli badri ya Allah bi ahli semuanya. Salatullah salamullah ala toha ala yasin tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin billah bi ahli badri ya Allah bi ahli semuanya. Salatullah ala toha salatullah ala yasin ala yasin ala yasin. Jamaah, alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsiran. Semoga sedekahnya dibalas dengan kebaikan yang melimpah. Atau ini apa namanya? Bukan hadroh kan? Apa? Terbang. Pantas itu irama Sunda ya. Makanya saya pikir kok nadanya agak beda ya. Oh iya, itu versi sholawat disundahin. Masya Allah. Jamaah, alhamdulillah. Hari ini saya akan membahas satu surah dalam Al-Quran. Demi Allah, Anda yang membawa 4 amanat ini dalam kehidupan, mulai hari ini Anda akan menjadi orang yang dicintai Allah. Siapakah orang yang dicintai Allah? Dan apa manfaat ketika dicintai Allah? Lalu apa keuntungan orang yang betul-betul dicintai Allah? Jangan kemana-mana. Jawabannya akan Anda temukan setelah yang satu ini. Sudah siap ya? Sudah siap ya? Masya Allah. Pertama, saya akan menampilkan satu hadis. Hadis tentang semangat untuk selalu dicintai Allah. Anda tidak perlu mencari cinta manusia. Anda tidak perlu mencuri perhatian manusia. Sebab demi Allah, ketika sudah dicintai Allah, semua makhluk akan tunduk untuk mencintai Anda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah tabaraka wa ta'ala ahabba abdan." Ketika Allah sudah mencintai seorang hamba, nada Jibril, maka Allah memanggil Jibril. Ya Jibril, inna Allah qad ahabba fulanan. Aku sangat mencintainya. Fa'ahibbuhu, cintai dia, kata Allah. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintainya. Thumma yunada ahlus sama. Lalu Jibril pergi ke langit mengabarkan kepada penduduk langit, hai penduduk langit, innallaha qad ahabba fulana. Allah dan aku mencintai dia. Fa'ahibbuhu, cintai dia. Fayuhibbuhu fi ahli sama. Semua penduduk langit mencintainya. Penduduk langit memberikan kabar kepada penduduk bumi.
thumma yudha'u qabul fi ahlil ard, maka penduduk bumi semua mencintai kita. Itu kenapa kalau Anda sudah dicintai Allah, demi Allah semua makhluk ciptaan Allah akan mencintai Anda. Jemaah, pertinyi ini. Halo. Kalau saya halo, ibu bilang hai. Halo. Hai. Halo, halo. Hai, 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 hai. Jemaah, pirtinyi. Pertanyaannya adalah, apa syarat untuk dicintai Allah? Apa syarat untuk disayangi Allah? Apa syarat agar hidup Anda selalu dibantu dalam setiap kesulitan? Apa syarat doa-doa kita selalu dikabulkan? Apa syarat hidup kita selalu berkah atas pertolongan dan bantuan Allah? Demi Allah, tidak ada yang bisa menolong dengan kekuatan selain kekuatannya Allah. Ini dia jawabannya. Quran surah Al-Qasas surah 28 dalam Al-Quran ayat 77. Yang bawa Quran, buka Qurannya. Yang bawa handphone, ada aplikasi Quran, buka handphonenya. Inilah mengaji Quran, harus paham ayatnya agar kita bisa membawa oleh-oleh sampai ke rumah. Surah 28, guys. Sudah, guys? Surah 28, Pak, ayat 77. 4 tabiat hamba yang disayangi Allah. Surat 28 Al-Qasas ayat 77. Inilah 4 tabiat hamba yang disayang Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa battaqi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ini 4 tabiat yang kalau Bapak Ibu pahami, demi Allah, mulai hari ini engkau akan menjadi hamba yang dicintai Allah selama-lamanya. Tabiat yang pertama, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Hendaklah kau mengutamakan, mengejar kepentingan akhirat. Halo. Ayat ini menjelaskan yang harus dikejar pertama kali adalah urusan akhirat. Yang harus ada tumpuk dalam kehidupan ini adalah amal untuk akhirat. Yang harus didahulukan itu adalah kepentingan Allah. Yang harus dikejar keridhaan Allah. Yang ingin kita lakukan dan ditekankan di ayat ini, orang kalau mau sukses, yang harus didahulukan adalah kepentingan Allah. Ibu, mana yang diutamakan, Allah dulu atau dunia dulu? Allah. Baik, survei membuktikan. Motor apa umroh? Bohong. Karena Anda sudah beli motor duluan, Anda sudah nyicil kredit motor duluan, sementara pergi ke Baitullah tertunda. Padahal 1 motor setara dengan 1 tiket umroh ke Baitullah. Lalu pertanyaannya, kenapa motor lebih menarik daripada Baitullah? Hah? Katanya Allah dulu. Ala. Jamaah.
Survei yang kedua membuktikan. Rumah apa haji? Astagfirullahaladzim. Tuh kan, bener kan? Katanya Allah dulu, jawabannya ke rumah. Jamaah. Survei membuktikan yang ketiga. Handphone apa kurban? Astagfirullahaladzim. Astaghfirullah Rabbana Astaghfirullah minal. Berarti kelakuan kita nggak cocok dengan ayat ini dong. Wabatagi fima atakallahu darul akhirah. Rumus kehidupan yang sukses jikalau engkau mendahulukan Allah. Surat Muhammad ayat ke-7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Siapa yang mendahulukan Allah, menolong agama Allah, Allah pun akan menolongnya dan menumbuhkan kedudukannya. Ihfadillah yahfadka. Siapa yang menjaga Allah, maka Allah akan menjaganya. Kenyataannya ternyata 24 jam waktu yang Allah berikan kepada kita, kita terlalu sibuk memikirkan kepentingan dunia. Betul? Ini salah langkah, guys. Kenapa doa kita tidak cepat-cepat dikabulkan? Padahal wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kalau Anda berdoa langsung dikabulkan. Itu janji Allah. Lalu kenapa ini tidak langsung dikabulkan? Karena kepentingan kita, pikiran kita hanya fokus kepada kepentingan dunia. Punten. Surat dan ayat berapa perintah beli rumah? Ibu ngotot, bapak ngotot beli rumah mati-matian. Di surah berapa, Pak? Bapak pernah baca ayat, ya orang-orang yang beriman, belilah rumah. Ayat? Entah ayat. Aneh ya. Yang tidak diperintahkan justru dikerjakan. Tetapi ingat, Ali Imran 96. Inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Makkah mubarakan wa hudan lil alamin. Rumah pertama yang dibangun Allah adalah Mekah. Siapa yang pergi ke Mekah, sepulang dari Mekah, hidup dan rezekinya semakin berkah. Yang kedua, wa atimul hajj wal umrata lillah. Al-Baqarah 196. Kerjakan umrah dan haji karena Allah. Ali Imran 97. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib hukumnya berangkat haji bagi yang mampu. Lalu ini perintah, kenapa Anda cuekin jamaah? Yang diperintahkan tidak Anda kerjakan, justru yang tidak diperintahkan beli rumah Anda kerjakan. OMG, hello. Sebenarnya mau Allah itu apa sih? Ibu, kita ini rumusnya bagaimana sih maunya? Hah? Di Quran itu kalau mau bahagia Allah dulu dahulukan. Siapa yang kepentingannya Allah, dunia akan mengikutinya. Betul? Tetapi siapa yang hasratnya untuk dunia, maka demi Allah, Allah akan meninggalkannya. Karena dia mendahulukan dunia daripada mendahulukan Allah. Demi Allah, rezeki Allah yang memberi. Lalu kenapa Anda tidak minta kepada Allah secara sempurna? Ibu, Ibu, yang harus kita tumpu adalah kepentingan akhirat. Allah dulu, bukan dunia dulu. Sebab apa yang di dunia ini semua akan ditinggalkan, betul? Rumahmu, pangkatmu, jabatanmu, istrimu, suamimu, anak-anakmu akan ditinggalkan. Apakah mereka setia saat ada di kubur, di dalam kubur? Apakah istri akan masuk ke liang lahat suami saat dikubur? Apakah suami terjun saat istrinya mati? Kawin lagi jamaah. Gak ada yang setia. Justru yang Anda miliki ini semua fana, guys.
benda-benda yang Anda miliki semua akan hancur dan hilang. Tetapi ingat, Anda dibangkitkan kembali di hari kemudian. Itu kenapa dunia adalah ladang menumpuk kebaikan. Untuk tiket dan modal kehidupan dia akan datang. Jangan lupa, hidup Anda itu singkat. The life is short. Hidup ini pendek, Ibu. Kita nggak ada waktu bermain-main dengannya. Tumpuk amal kebaikan sebelum Anda menyesal nanti di alam kubur dan kehidupan yang akan mendatang. Jangan menganggap dunia ini abadi. Tidak ada yang abadi. Semua akan sirna, betul? Semua akan musnah. Semua akan berakhir. Dan kita akan kembali kepada Allah. Ingat, kematian sudah ada di depan mata. Tinggal menghitung saat-saat siapa yang dipergiurkan. Kalau hari ini ibu datang menjenguk tetangga yang meninggal karena suaminya meninggal, bisa jadi bulan depan tetangga datang ke rumah Anda karena suami Anda yang meninggal. Betul? Hari ini bapak menangisi tetangga karena istri tetangga yang meninggal. Tidak menutup kemungkinan bulan depan tetangga datang ke rumah Anda bertakziah karena istri Anda yang meninggal. Saya hanya titip, setiap orang siap-siap akan menerima bendera kuning. Suasana duka akan datang ke rumah orang satu persatu. Kalau Anda sudah merasakan bendera duka, maka kita yakin kalau ternyata yang Anda banggakan di dunia sia-sia. Ibu sampai mati nggak mau berhaji? Mau doang? Anda sampai mati nggak mau umroh? Saya heran, kenapa tidak ada rasa menggebu-gebu untuk Baitullah? Dahulukan dulu Allah daripada barang-barang rongsokan yang tak berguna itu. Kenapa tidak Allah dulu dahulukan? Demi Allah, Anda punya 5 kewajiban: syahadat, sholat, puasa, zakat, dan itu wajib loh. Ustaz, kita nggak mampu. Semua mampu. Karena haji untuk yang mampu, bukan yang kaya. Kalau memang haji untuk orang kaya, semua orang kaya pasti berhaji. Kenyataannya tidak semua orang kaya berhaji. Betul? Haji untuk orang yang mampu. Mampu apa? Mampu hatinya mendahulukan Allah daripada kepentingan dunia yang sesaat. Orang kaya itu belum tentu diizinkan berangkat haji. Raffi Ahmad dan istrinya tahun ini mendaftarkan diri dengan haji furoda hampir 1 miliar. Apakah mereka berangkat? Baim Wong sudah duduk di dalam pesawat. 10 menit akan take off menuju Jeddah. Turun dari pesawat, tidak diizinkan berangkat oleh Allah. Jangan sombong wahai yang punya uang, karena tidak tentu yang banyak duitnya diizinkan oleh Allah. Haji itu manistato'ah, bagi yang mampu hatinya untuk mendahulukan dan mencintai Allah daripada dunia yang sebentar. Itu kenapa rumus orang dicintai Allah mengutamakan kepentingan akhirat. Jamaah, waktu hidup di dunia banyak digunakan untuk ibadah atau mikirin dunia? Astagfirullahaladzim. Itu kebahaya. Ibu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat ayat 56. Tidaklah jin diciptakan, tidaklah manusia diciptakan, melainkan Allah menciptakan untuk beribadah. Jadi wajar 24 jam non-stop Anda menggunakan waktunya untuk berzikir kepada Allah. Tetapi faktanya tidak demikian. Sholat itu cuma 5 kali, betul? Sekali sholat 5 menit. 5 menit kali 5, 25 menit. Jadi sehari semalam
Anda hanya mengingat Allah 25 menit. Sekarang pertanyaannya, 23 jam 35 menit kemana? Kemana? Astagfirullah. Ibu, hidup ini untuk ibadah. Perbanyak waktu untuk Allah daripada waktu untuk dunia. Orang-orang kita ini luar biasa. Kerja dari jam berapa teh? Kalau di kantor jam 7.30 pulang jam 4. Jam 4 sore. Berapa jam di kantor? Hah? 8 jam. Wow. Keren 8 jam. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda mampu mengingat Allah dari jam 7.30 sampai jam 4 sore? It's not fair, guys. Itu nggak adil. Itu nggak adil. Apalagi ada meeting desa, dipimpin kepala desa. Waktu adzan zuhur berkumandang, ya Rasulullah. Meetingnya penting banget. Kira-kira meetingnya berhenti sholat dulu atau meetingnya lagi? Astagfirullahaladzim. Tapi nggak desa sini, beda. Nggak desa sini kan, desa sebelah kan. Di sini nggak ada kan, nggak ada bedanya. Jamaah, tolong. Orang yang mendahulukan Allah, waktu hidupnya lebih banyak untuk Allah daripada dunia. Kita buktikan. Jam 3 Anda bangun, betul? Kenapa jam 3 bangun, Ustaz? Ada perintah dalam surat Al-Isra 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Bangunlah pada sebagian malam untuk tahajud. Kerjakan seperti tahajudnya Rasulullah. 8 tahajud, 3 witir, total adalah 11. Maka demi Allah, Muslim yang taat dan mengutamakan Allah tidak akan pernah lepas bangun jam 3 pagi sampai dengan adzan subuh. Waktu-waktu mustajabah. Pertanyaannya, apakah setiap jam 3 ada bangun untuk bermunajat dan sholat? Jamaah, kalau Anda mengikuti rule-nya Allah jam 3 itu bangun. Perintah Al-Isra 79 untuk sholat tahajud. Demi Allah, yang rajin sholat tahajud, kedudukannya akan Allah jaga, rezekinya akan Allah jaga, hidupnya akan Allah jaga. Itu kenapa tahajud itu penting. Nabi berkata, afdhalus sholati ba'dal faridah sholatul lail. Salat yang utama setelah 5 waktu adalah tahajud. Dan Nabi seumur hidup tidak pernah meninggalkan tahajud sampai kakinya bengkak dan tumitnya pecah gara-gara sholat malam. Kenapa diperjuangkan? Karena pentingnya sholat malam. Maka seorang muslim yang betul-betul mendahulukan Allah tidak akan meninggalkan tahajud jam 3 pagi sampai terdengar adzan subuh. Halo. Habis tahajud, sempatkan baca surah Al-Waqiah. Karena Nabi berkata, siapa yang tiap hari membuka waktunya dengan Al-Waqiah, maka Allah lancarkan rezekinya dan hapuskan kemiskinannya. Setelah itu pergi ke masjid untuk menjalankan sholat subuh. Laki-laki wajib ke masjid. Di masjid kerjakan rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh. Siapa yang menjaga 2 rakaat sebelum subuh, maka demi Allah rezekinya melimpah. Salat subuh tepat waktu di masjid. Nabi berkata, man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah. Siapa yang menjaga salat subuh, orang itu dalam jaminannya Allah.
Setelah sholat subuh jangan tidur, tetap di masjid. Nabi berkata, man sholat subha fi jama'ah thumma qa'ada fadhkurullah hatta tatlu asyam thumma sholat ruk'ataini kanat ka'ajri hajjat wa umrah. Siapa yang sholat subuh dan tidak pulang dari masjid, berzikir kepada Allah sampai syuruk, sholat 2 rakaat sholat israf, maka demi Allah dia pulang ke rumahnya membawa pahala setara umroh. Apakah sudah dikerjakan, guys? Jamaah, habis pulang ke rumah tiba waktu duha, betul? Kerjakan sholat duha 4 rakaat kalau ingin dijamin rezekinya oleh Allah. Kalau ingin tambah 6 rakaat, kalau ingin tambah lagi 8 rakaat. Duhanya Rasulullah paling banyak 8 rakaat. Setelah itu silakan beraktivitas untuk dunia Anda. Ingat, duhur memanggil kembali, kerjakan 4 rakaat sebelum duhur. Kata Nabi, siapa yang mengerjakan 4 rakaat sebelum duhur, innaha sa'ah tuftahu abwabus sama, pintu langit terbuka dan ia berdoa, doanya dikabulkan. Sholat duhur tepat waktu dan berjamaah. Kerjakan 4 rakaat setelah duhur. Man sholla 4 rakaatin qabla duhri wa 4 ba'daha haruma 'alan nar. Siapa yang mengerjakan 4 rakaat setelah duhur, maka Allah haramkan siksa api neraka. Setelah itu balik lagi kerja, silakan. Tapi lihat, komandang adzan asyar, kerjakan 4 rakaat sebelum asar. Nabi berkata, rahimallah imro'an sholla qabla al-asyr arba'an. Aku akan mendoakan semoga selalu dicintai Allah orang yang tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum asyar. Sholat asar di masjid laki-laki berjamaah tepat waktu. Setelah sholat asar silakan kembali beraktivitas. Ingat, Anda kembali dipanggil untuk sholat maghrib 2 rakaat setelah maghrib. Setelah itu berhadapan dengan isya 2 rakaat setelah isya. Setelah isya tidur, tidak ada aktivitas, lanjutkan ketemu malam lagi dalam sholat tahajud. Kalau ini Anda kerjakan demi Allah, Anda sudah menjalankan amanat yang pertama. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, memenuhi kepentingan akhirat. Ditambah 7 perkara sunnah yang membawa keberkahan. Yang pertama, jangan lepas dari wudu. Yang kedua, sholat berjamaah di masjid. Yang ketiga, tidak meninggalkan sholat tahajud. Yang keempat, istiqomah duha 4 rakaat. Yang kelima, membaca Al-Quran tiap hari. Yang keenam, puasa Senin dan Kamis. Yang ketujuh, sedekah. Kalau tiap minggu ini Anda lakukan, tiap bulan Anda lakukan, tiap tahun Anda lakukan, demi Allah, Anda adalah orang yang disayang Allah. Jamaah, kerjakan ini. Kalau ingin disayang Allah, dahulukan ini, hingga porsi untuk akhirat lebih banyak daripada porsi untuk dunia. Jangan kebanyakan nonton TV, YouTube, handphone, Twitter, Instagram, Facebook, apa lagi? Ya Allah, giliran nonton YouTube 2 jam, guys. Drakor, drama Korea. Giliran baca Quran 5 menit. Shadaqallahul azim. Ini menandakan duniamu mengalihkan akhiratmu, betul? Maka hari ini saya minta porsi hidup di dunia waktunya lebih banyak untuk Allah, dan setelah itu amalkan sifat yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan urusanmu tentang dunia. Jamaah, jamaah, bekerjalah seolah-olah engkau hidup selamanya, dan beribadahlah seolah-olah engkau akan mati besok. Berarti Anda dituntut, walaupun kiamat besok pagi jam 8, hari ini waktunya nanam padi, tanam padi. Artinya apa?
selama hidup di dunia jangan sampai ketinggalan urusan cuan alias duit. Halo. Sudah takdir saya begini. Emang kenapa? Ya begini. Saya paling tidak suka orang yang tidak berilmu ngomong sembarangan. Takdir itu jangan disalahkan jamaah. Takdir itu ada dua, takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Takdir mubrom, takdir yang tidak bisa Anda rubah dengan tangan Anda, karena itu kekuasaan Allah. Takdir mu'allaq, takdir yang bisa Anda rubah dengan tangan Anda sendiri. Contohnya apa? Takdir mubrom adalah kematian. Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau sudah ajal datang, tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Tetapi mu'allaq harus diubah dengan tangan Anda. Yang miskin bisa menjadi kaya. Jangan cuma udah kayak gini dan dulu, ya udahlah miskin-miskin aja. Kalau Anda terus begitu, Anda selamanya miskin. Sebab apa? Yang tidak sholat saja, yang bukan muslim saja, Allah berikan rezeki yang melimpah. Betul? Orang-orang yang kafir rezekinya banyak. Orang-orang yang tidak sujud kepada Allah uangnya banyak. Harusnya Anda yang sujud kepada Allah 2 kali lebih banyak dari mereka. Pertanyaannya, mereka yang tidak sholat saja, kenapa rezekinya melimpah? Kenapa Anda yang rajin sholat miskin-miskin saja? Karena mental usaha Anda yang kecil jamaah. Ikhtiar Anda yang terlalu santai. Saya dapat istilah, orang pendatang ke kota jual bakso beli tanah, tapi orang kota jual tanah beli bakso. Artinya apa? Kenapa rata-rata pendatang lebih sukses dari penduduk tempatan? Kenapa pendatang lebih sukses daripada penduduk pribumi? Karena apa? Mereka usahanya, effortnya kuat untuk mengubah nasibnya menjadi orang yang sukses. Sebenarnya kita yang menentukan rezeki, Allah tinggal mengikuti. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak pernah merubah nasib kecuali orang itu yang merubah nasibnya. Artinya apa? Ibu jangan bilang takdir, udah takdir aku begini. Ada yang bilang juga, cerai. Sudah takdir aku bercerai. Hello. Yang cerai bukan takdirnya Allah, tapi usaha Anda menservis pasangan tidak sempurna. Allah disalahkan. Sudah jodohku sampai di sini. Hello. Usaha dong, pernikahan itu dipertahankan, ya enggak? Jangan dicuek-cuekin. Kalau nikah cintanya tidak romantis, lama-lama seperti sabun mandi, makin tipis hilang wangi, rasa sudah hilang, hambar berhubungan, akhirnya cari pasangan di luar. Halo. Nikah itu dijaga, guys. Apa kewajiban laki-laki? Kasih duit. Belanja yang cukup, Pak. Kasihan Anda bawa orang masuk ke rumah tangga Anda, rumah tangganya gitu-gitu aja. Perempuan ini wajib dibahagiakan. Sedang lahir batin. Ibu ini harus senang. Laki-laki yang berusaha menikah dari dulu nggak punya rumah, kemana aja? Kasih rumah dong. Kasihan dong, kontrak sana kontrak sini. Kenapa Anda laki-laki tidak bisa memberikan rumah untuk istri, Pak? Sudah takdir. Hello. Takdir apa usaha yang kurang? Nah, apa nggak kasihan menikah tak punya rumah? Kasih mobil dong. Bapak nggak beli mobil?
Bapak nggak beli mobil, sudah takdir Allah. Udah takdir aja terus, seolah-olah Allah tidak mau kasih mobil. Allah itu luar biasa jemaah, luar biasa. Usaha Anda yang terlalu santai, demi Allah, orang itu ingin meraih dunia dengan ilmunya. Usaha yang keras untuk meraih dunia agar rezekinya melimpah. Jangan santai. Penghasilan segini, alhamdulillah, bersyukur. Masih ada hutang. Ya nggak bersyukur lah. Hutang di mana-mana kok bersyukur. Jamaah, kerja yang keras, ubah dunia dengan usahamu. Karena demi Allah, takdir miskin dan kayanya seseorang di luar kematian, sukses dan tidaknya, Anda yang menentukan dengan tangan Anda sendiri. Itu kenapa wala tansa nasibakum minad dunya. Jangan lupakan urusanmu tentang dunia. Beli mobil, beli rumah, punya perusahaan, bikin kolam renang pribadi, bikin macam-macam. Usaha penting karena apa? Orang yang rezekinya besar bisa banyak membantu orang lain. Betul? Orang yang banyak uangnya bisa berbuat untuk orang lain. Betul? Kalau nggak ada duit, makan aja susah, bor-bor kasih orang lain. Hai, bangkit. Buat laki-laki yang belum punya rumah, saya tantang 2 tahun lagi Anda punya rumah. Buat yang belum menikah, cepat menikah, kiamat sudah dekat jamaah. Nomor 3, ya Allah. Lanjut. Yang ketiga, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kepada setiap orang karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kenapa tadi saya memanggil Ibu Camat? Karena Ibu Camat ini kan uangnya lumayan. Saya tahu gaji dan tunjang-tunjangannya. Kalau punya uang lebih, usahakan bermanfaat untuk orang. Keren loh. Seorang mukmin itu harus berbuat baik kepada orang lain. Ingat, kunci berbuat baik akan menambah berkah. Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah. Siapa yang membantu urusan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan membantu urusannya di akhirat. May yassaru ala mu'sir yassarullah alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan urusan seorang mukmin, maka Allah akan memudahkan urusan Anda di dunia dan di akhirat. Sebab demi Allah, siapa yang rajin memberi akan diberi, siapa yang rajin membantu akan dibantu. Orang yang berbuat baik banyak keuntungannya dan banyak kesuksesannya. Yang terakhir, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Jangan dolim, jangan serakah, jangan rakus. Yang bukan haknya jangan dimakan. Kalau uang itu subhat dan tidak jelas, jangan dibawa pulang. Demi Allah nggak berkah. Jelaskan uang yang Anda makan dari mana? Dari nanam padi, jual gabahnya, hasilnya dimakan. Jelas. Uang Anda harus tahu sebelum masuk ke perut hasil usaha apa uang ini. Siapa yang mengambil bukan haknya lalu dimakan dalam perutnya, maka setiap punyahan akan menjadi sumber api neraka untuk selama-lamanya. Jangan gampang makan uang orang, jangan gampang pakai amanat orang. Rezeki cari yang halal. Kalau orang suka dolimi orang, itu namanya membuat kerusakan di muka bumi. Jamaah, hidup ini indah kalau mengikuti aturan Allah. Semua akan berkah kalau disesuaikan dengan aturan Allah. Maka mulai hari ini,
ikuti, dahulukan semua perintah-perintah Allah. Maka demi Allah, hidup di dunia dicukupkan dengan segala harta bendanya. Amin ya Rabbal. Salatullah ala Taha salatullah salamullah ala Dulu waktu saya baru menikah, saya dapat job pertama setelah menikah jadi bintang iklan Botrek.